tentang interaksi desa dan kota. Nah, interaksi desa dan kota yang aku bahas hari ini adalah hubungannya tentang pariwisata yang ada di Batu. Nah, sebelumnya kalian pasti tahu kan wisata tentang Jati Park 1, 2, 3, terus Museum Angkut, sama BNS. Nah, di balik ramainya wisatawan yang ada di Batu itu, ada interaksi antara Kota Malang dan juga desa-desa di sekitar Kota Batu. Oke, langsung aja sebelum ke materinya. Kalian pada tahu nggak apa sih artinya interaksi desa dan kota? Nah, di sini aku jelaskan secara singkat aja ya, gampangnya gini. Interaksi desa dan kota itu hubungan timbal balik antara desa dan kota. Nah, hubungan ini bisa berupa tentang pertukaran informasi, jual beli, ataupun perpindahan manusia. Seperti kita nih, kita kan kuliah. Nah, kuliahnya kita kan pindah ke kota. Nah, itu juga termasuk interaksi antara desa dan kota. Terus perpindahan mata uang juga bisa. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, aku akan bahas mengenai dampak dari interaksi desa dan kota. Nah, yang pertama aku akan bahas tentang dampak positifnya dulu ya. Jadi yang pertama, warga desa semakin sejahtera karena pendapatannya naik. Yang kedua, banyak lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, jalan-jalan seperti jalan raya diperbaiki sehingga lalu lintas menjadi lebih lancar dan enak dilalui. Yang selanjutnya, dari sisi negatifnya, saat liburan atau weekend, pengunjung menjadi lebih ramai dan juga menyebabkan jalanan menjadi macet. Yang kedua, sawah dan kebun banyak yang dijadikan menjadi villa atau penginapan seperti hotel dan homestay. Yang ketiga, sampah menjadi menumpuk karena banyaknya wisatawan. Tadi ya, maka sampah menjadi menumpuk di area wisata tersebut. Terus harga tanah juga melambung tinggi karena biasanya yang dekat dengan area wisata harga tanahnya juga semakin tinggi. Nah, selanjutnya part paling seru nih guys. Nah, di sini aku bakal ngajarin kalian tentang belajar menganalisis perubahan lahan menggunakan Google Earth. Nah, yang pertama, kalian bisa ikutin tutorial dari aku yang aku tunjukkan di atas sini ya guys. Nah, yang pertama, kalian bisa membuka Google Earth lewat browser ataupun web lainnya. Selain browser bisa Google ataupun Chrome. Terus yang kedua, ketik aja Kota Batu, Jawa Timur. Nah, selanjutnya cari ikon jam, biasanya berada di atas ya. Terus kalian bisa menggesernya atau menggeser slide-nya, bisa dilihat dari tahun 2010, 2015, 2020, bahkan sampai 2025. Terus kalian bisa memilih dan kemudian men-screenshot 2 tahun yang berbeda untuk dibandingkan. Nah, seperti contoh nih, yang tadinya 2010 masih berupa kebun apel, sekarang diubah menjadi sebuah villa-villa mewah ataupun kafe. Yang dulunya sawah hijau, sekarang sudah menjadi tempat parkiran wisata atau sebuah wisata juga. Nah, itu juga disebut alih fungsi lahan. Jadi kesimpulannya seperti ini teman-teman, desa dan kota itu saling bantu, terutama dalam hal pariwisata. Nah, kota sendiri menyediakan wisatawannya dan desa menyediakan tempat untuk berwisata. Nah, Google Earth ini digunakan untuk menganalisis atau mengetahui perubahan lahan
dari masa ke masa atau tools yang sangat bermanfaat untuk membantu kita mengetahui perubahan lahan dari tahun 2015 sampai 2025. Nah, untuk tugas di pertemuan selanjutnya, kalian akan mencoba untuk menganalisis menggunakan Google Earth untuk mengetahui perubahan lahan dari masa ke masa. Jadi bisa dari 2015 dibandingkan dengan 2020 atau tahun-tahun lainnya. Jadi segitu aja ya dari aku. Semoga materinya jelas dan bermanfaat. Sekian, terima kasih.